warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Selamat siang, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Bu. Baik. Baik, sebelumnya Ibu sudah mengirimkan link presensi. Sebelum kalian memulai pembelajaran, silakan untuk mengisi presensi terlebih dahulu ya anak-anak. Iya, Bu. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Anak-anak, untuk yang belum menyalakan kameranya, dimohon untuk menyalakan kameranya agar Ibu bisa melihat kesiapan kalian untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Ayo Mbak Ririn, Mbak Salsabila, Mbak Renita, silahkan bisa mengaktifkan kameranya ya. Baik, terima kasih. Pada minggu lalu kita mempelajari mengenai ciri-ciri dan klasifikasi protista mirip tumbuhan. Adakah yang masih mengingat apa ciri protista mirip tumbuhan dan diklasifikasikan menjadi berapa? Sebutkan. Ada Saya yang bisa enggak anak-anak? Iya, Bu. Ya, silakan Mbak Clarissa. Iya, Bu. Jadi, kemarin kita mempelajari tentang ciri-ciri protista tumbuhan, yaitu memiliki pigmen klorofil, kemudian bentuknya tubuh multiseluler, bersifat koloni, dapat melakukan fotosintesis, kemudian hidup di air tawar dan air laut. Untuk klasifikasinya sendiri dapat dikelompokkan menjadi 4 kelas, Bu. Berdasarkan pigmennya, yaitu Chlorophyta atau ganggang hijau, kemudian Xerophyta atau ganggang emas, kemudian menyerupai tumbuhan disebut algae, dan ganggang coklat dan juga ganggang merah, Bu. Mohon koreksinya. Ya, benar sekali. Terima kasih Mbak Clarissa sudah berani menjawab pertanyaan dari Ibu. Berikan tepuk tangan untuk Mbak Clarissa, anak-anak. Baik, Ibu selanjutnya akan menampilkan sebuah gambar. Ibu akan share screen terlebih dahulu. Apakah sudah terlihat, anak-anak? Belum, Bu. Sebentar ya. Coba Ibu ulangi lagi. Apakah ini sudah terlihat, anak-anak? Belum, Bu. Masih loading ya? Masih loading, Bu. Masih loading. Ya, ditunggu sebentar ya, anak-anak. Apakah sudah terlihat? Sudah, Ibu. Sudah terlihat, Bu. Ini sudah berganti slide kah? Masih di judul, Bu.
Nah, sudah terganti? Sudah, Bu. Baik, Ibu akan memberikan pertanyaan kepada kalian. Pernahkah kalian memakan puding atau agar-agar? Pernah, Bu. Bagaimana tekstur dari makanan tersebut? Kenyal-kenyal, Bu. Ya, benar sekali. Lalu Ibu ingin bertanya lagi, pernahkah kalian memikirkan bahan dasar dari agar-agar ini terbuat dari apa sehingga dapat memberikan tekstur yang khas seperti kenyal-kenyal tadi? Belum pernah terpikirkan ya, Bu. Belum pernah terpikirkan ya. Maka dari itu kita akan mempelajari mengenai peranan alga dalam kehidupan manusia. Tujuan dari pembelajaran pada hari ini, bentar, apakah share screen-nya sudah berganti anak-anak? Belum, Bu. Masih digambar. Nah, ini udah, Bu. Baik, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini. Peserta didik diharapkan mampu menganalisis peranan menguntungkan protista mirip tumbuhan melalui kegiatan pengamatan video dan gambar yang akan didiskusikan secara berkelompok dengan baik. Baik, Ibu akan memberikan arahan terkait pembelajaran pada kali ini. Pada minggu kemarin Ibu sudah menugaskan kalian ya untuk melakukan diskusi terkait dengan LKPD yang sudah Ibu bagikan. Nah, untuk pembelajaran pada kali ini kita akan mempresentasikan hasil diskusi yang telah kalian dapatkan dari diskusi yang telah kalian lakukan minggu lalu ya, anak-anak. Ya, Bu. Sekarang Ibu akan menampilkan gambar lagi. Apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Baik, dari gambar tersebut, apakah ada yang ditanyakan? Silahkan kalian untuk dapat bertanya. Saya izin bertanya, Bu. Iya, silahkan Mbak Mutmainah. Protista mirip tumbuhan jenis apa ya, Bu, yang dapat digunakan sebagai masker wajah, Bu? Baik, sebentar. Ibu akan tulis dulu pertanyaan Mbak Mutmainah di PowerPoint Ibu. Bisa diulangi, Mbak? Protista mirip tumbuhan jenis apa yang dapat digunakan sebagai masker wajah, Bu? Tumbuhan jenis apa digunakan sebagai masker wajah? Baik, adakah yang ingin bertanya lagi? Saya, Ibu, izin bertanya lagi. Iya, silakan. Lalu apa, Bu, manfaat spirulina bagi wajah, Bu? Baik, Ibu akan tampung dulu pertanyaan dari Bu Mutmainah ya, anak-anak. Dan Ibu akan tuliskan di PowerPoint terlebih dahulu. Baik, dari pertanyaan Mbak Mutmainah itu tadi, Ibu akan stop share terlebih dahulu ya, anak-anak. Baik, Ibu lanjutkan. Kemarin kalian sudah berdiskusi mengenai video eksplorasi yang telah kalian lihat dari link YouTube yang Ibu kirimkan melalui LKPD. Sekarang Ibu ingin kalian mempresentasikan hasil diskusi yang telah kalian lakukan, anak-anak. Jadi nanti kalian bisa
share screen terkait hasil diskusi yang kalian lakukan, perwakilan saja setiap kelompoknya. Nanti dari kelompok lain dapat menanggapi presentasi dari kelompok yang telah berani untuk memaparkan hasil diskusinya. Baik anak-anak, adakah yang ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kelompoknya? Dipersilahkan. Saya, Bu. Baik, Mbak Vicky, silahkan dapat mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, izin share screen ya, Bu. Iya, Mbak, dipersilahkan. Apakah sudah terlihat, Ibu? Sudah, Mbak Vicky. Baik. Selamat siang, teman-teman semua. Saya perwakilan dari kelompok 1, izin mempresentasikan hasil diskusi kami. Jadi yang pertama, di gambar nomor 1 itu kami menemukan kelompok Phaeophyta berperanannya itu Sargassum sp telah lama dimanfaatkan sebagai bahan makanan dan obat, sebagai sumber gizi. Rumput laut memiliki kandungan karbohidrat seperti gula atau vegetable gum. Kemudian mengandung protein, sedikit lemak, dan abu yang sebagian besar merupakan senyawa garam, natrium, dan kalium. Kemudian di gambar kedua, ini masih Phaeophyta. Organismenya itu Dictyota sp memiliki nilai ekonomis tinggi karena dapat dimanfaatkan untuk bahan makan ternak, bahan makan nabati, pupuk, dan sumber algin. Di gambar ketiga ini juga Phaeophyta, organismenya itu Padina sp, di mana banyak digunakan untuk bahan kosmetik dan beberapa obat-obatan. Beberapa aspek dari rumput laut jenis Padina sp ini yang pernah diteliti, antara lain merupakan kajian potensi antibakteri dan antioksidan. Kemudian yang gambar keempat, termasuk Rhodophyta, di mana peranannya ini organismenya Gelidium sp, yang merupakan bahan pembuat agar-agar. Kemudian di gambar kelima ini masih Rhodophyta juga, organismenya Eusema sp, ini banyak dibudidayakan sebagai bahan pembuatan agar-agar juga. Mungkin itu saja, Bu, hasil diskusi dari kelompok kami. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Vicky. Berikan tepuk tangan untuk Mbak Vicky anak-anak karena sudah berani menyampaikan hasil diskusinya. Baik, dari pemaparan Mbak Vicky tadi, adakah yang ingin menanggapi atau mengomentari dari hasil diskusi yang telah disampaikan? Belum ada, Bu. Belum ada, ya. Baik, karena diskusi kali ini telah selesai, Ibu ingin salah satu dari kalian untuk dapat menyimpulkan hasil diskusi pada hari ini. Silakan yang dapat perwakilan menyampaikan hasil kesimpulan diskusinya pada hari ini. Ada yang ingin menyampaikan? Saya izin menyimpulkan hasil diskusinya, Bu. Iya, Mbak Melan, dipersilakan. Kesimpulan dari presentasi hari ini, kita dapat mengetahui ada banyak manfaat yang dapat kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari dari berbagai macam protista mirip tumbuhan. Salah satunya dari kelompok Rhodophyta yang dapat kita manfaatkan sebagai sumber bahan pangan. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih Mbak Melan sudah berani menyampaikan kesimpulan dari diskusi pada hari ini. Berikan tepuk tangan untuk Mbak Melan anak-anak. Baik, sebelum Ibu melanjutkan, Ibu ingin menambahkan sedikit materi terkait pembelajaran pada kali ini. Ibu akan membagikan share screen terlebih dahulu ya anak-anak. Apakah share screen Ibu sudah terlihat? Belum, Bu. Masih loading. Baik, ditunggu sebentar, ya.
Apakah sudah terlihat anak-anak? Belum, Ibu. Oh, sudah, Ibu. Sudah, Bu. Baik, Ibu akan menjelaskan mengenai peranan menguntungkan protista mirip tumbuhan. Yang pertama, apakah sudah berpindah slide anak-anak? Belum, Masih Ibu. loading, Bu. Ditunggu sebentar ya, mohon maaf karena sinyal Ibu agak susah di sini. Apakah sudah berpindah? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baik, Ibu akan melanjutkan menjelaskan materi hari ini. Yang pertama, protista mirip tumbuhan itu ada Euclenophyta. Dalam hal ini, Euclenophyta itu dapat dimanfaatkan dalam berbagai bidang ya anak-anak, baik itu di bidang perairan, perikanan, bidang sains, dan bidang lingkungan. Pada bidang ekonomi perairan, Euclenophyta berfungsi sebagai produsen primer dalam ekosistem perairan. Untuk bidang perikanan sendiri, Euclenophyta ini merupakan fitoplankton yang sebagai pakan ikan. Lalu untuk bidang sainsnya, Euclenophyta ini sering dijadikan sebagai objek studi pengamatan biologi. Pada bidang lingkungan, Euclenophyta ini sering digunakan sebagai indikator adanya polusi perairan. Jadi apabila perairan itu tercemar atau terjadi hal yang lain, itu dapat diindikasi dengan adanya Euclenophyta. Untuk yang kedua, protista mirip tumbuhan yang kedua adalah Chlorophyta. Chlorophyta sendiri merupakan suatu protista mirip tumbuhan yang memiliki pigmen berwarna hijau. Chlorophyta berfungsi sebagai produsen dari ekosistem air. Mengapa disebut produsen? Karena Euclenophyta ini merupakan tumbuhan primer yang dapat menghasilkan oksigen guna menyuplai oksigen pada daerah perairan. Selain itu, Chlorophyta juga digunakan sebagai alternatif bahan pangan bagi astronot. Jadi astronot yang pergi ke luar angkasa, salah satu makanan yang mereka konsumsi adalah dari golongan Chlorophyta ini, anak-anak. Ada lagi manfaat dari Chlorophyta ini sebagai sumber protein tunggal, dapat juga digunakan sebagai sayuran, dan merupakan agen fotosintesis tersendiri karena tadi dapat menghasilkan oksigen pada daerah perairan. Lalu untuk yang ketiga, ada Chrysophyta. Chrysophyta sendiri ini memiliki peranan sebagai bahan penggosok, dapat juga sebagai penyekat dingin, dapat juga sebagai bahan pembuatan cat, pembuatan pernis, digunakan juga pada industri kaca, dan dapat digunakan dalam pembuatan penyaring dan piringan hitam. Baik, Ibu lanjutkan ya, anak-anak. Yang keempat ini protista mirip tumbuhan ada Bacillariophyta. Bacillariophyta ini berfungsi sebagai salah satunya bahan dasar dari agar-agar. Selain itu juga dimanfaatkan pada bidang kecantikan untuk membuat kosmetik dan pada bidang kesehatan untuk membuat suplemen makanan. Selain itu, Bacillariophyta juga berfungsi sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan dalam bentuk polimer glukosa yang disebut sebagai laminarin. Selanjutnya
Selanjutnya yang kelima itu protista mirip tumbuhan ada Pyrophyta. Pyrophyta ini memiliki peranan sebagai fitoplankton penghasil oksigen dan biomasa dalam ekosistem air laut. Jadi Pyrophyta ini sangat bermanfaat bagi ekosistem perairan ya anak-anak. Lalu dapat juga memberikan warna air laut tampak bercahaya. Misal air laut itu tampak ada yang berwarna kayak hijau toska, biru, seperti itu. Bisa jadi itu dari pigmen warna Pyrophyta. Selanjutnya yang keenam itu ada protista mirip tumbuhan Phaeophyta. Phaeophyta sendiri sering dimanfaatkan dalam bidang industri makanan. Misalnya pada kelas laminaria, fokus, dan aquaspilum. Phaeophyta juga berfungsi untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas bahan industri. Ada juga yang memanfaatkannya sebagai bahan pembuat biomaterial untuk teknik pengobatan. Selain itu, Phaeophyta juga dapat dimanfaatkan pada bidang pertanian, yakni dimanfaatkan sebagai pupuk alami. Dan yang terakhir dari protista mirip tumbuhan ada Rhodophyta. Rhodophyta ini merupakan alga merah. Ini merupakan salah satu bahan dasar pembuat agar-agar yang sering digunakan dalam bidang industri pangan. Selain pada industri pangan juga, Rhodophyta sering digunakan pada industri kosmetik untuk kecantikan. Sering juga dibuat olahan makanan seperti nori. Ada yang pernah tahu nori? Pembungkus dari sushi, makanan khas Jepang. Dan dapat digunakan sebagai antibakteri dan antibiotik. Nah, sekian pemaparan materi dari Ibu. Apabila ada yang belum difahami atau ada yang ingin ditanyakan dari anak-anak? Belum ada, Bu. Apakah ada yang ditanyakan? Belum ada? Baik. Dari pembelajaran pada hari ini, kita membahas tentang peranan protista mirip tumbuhan. Adakah yang dapat menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Silahkan. Saya izin menyimpulkan, Bu. Iya, Mbak Clarissa, silahkan. Ya, jadi berdasarkan materi yang sudah Ibu berikan hari ini, dapat disimpulkan bahwa sebenarnya banyak sekali manfaat yang bisa kita ambil dan juga jenis-jenis dari protista mirip tumbuhan ya, Bu. Manfaat yang didapatkan itu seperti dari bidang kosmetik dan juga kecantikan, bidang kesehatan sebagai bahan pembuatan suplemen, kemudian bidang pertanian sebagai pupuk, bidang pangan seperti agar-agar, dan juga sayuran. Nah, bidang bangunan itu juga seperti halnya digunakan untuk bahan dasar pembuatan paralon. Kemudian di bidang lingkungan itu juga bisa sebagai agen pemasok oksigen dalam air dan indikator oleh adanya polusi. Dan juga masih banyak lagi. Mungkin cukup sekian, Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Clarissa. Berikan tepuk tangan untuk Mbak Clarissa, Nana. Baik, untuk mengukur pemahaman kalian pada materi yang telah Ibu berikan pada hari ini, dipersilahkan untuk bisa mengerjakan soal evaluasi melalui Google Form yang telah Ibu berikan lewat WhatsApp group. Kalian bisa mengisi soal evaluasi tersebut maksimal sebelum jam 16.00 ya, Nana. Baik, Ibu akan memberikan poin plus untuk
siswa-siswa Ibu yang telah aktif dan berani menjawab serta mempresentasikan hasil diskusinya. Selanjutnya, Ibu akan memberikan penugasan kepada kalian untuk mempelajari materi terkait pertemuan kita selanjutnya, yakni materi fungi. Silahkan anak-anak mempelajari materi tersebut dan mempersiapkan sebaik-baiknya sebelum pembelajaran minggu depan. Ibu ingin menyampaikan untuk tetap semangat, walaupun kita pembelajaran secara online, ya karena kita lagi ada pandemi seperti ini, semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa belajar secara offline kembali. Baik, sebelum mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Ya, saya stop.